warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Marsyani Saputri dengan NIM 120 162 30 12. Halo semua, perkenalkan nama aku Alis Japsari dengan NIM 120 16 23 003. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, beliau juga Duta Bahasa DKI Jakarta. Yuk mari simak. Halo semua, sekarang kita udah sama Kak Anissa Widiani atau yang biasa kita kenal nih Sweet. Boleh nih Kak, perkenalkan diri kakak biar teman-teman semua makin kenal nih sama kakak. Karena kalau mahasiswa UNJ sendiri udah pasti kenal dong sama Kak Sweet sendiri ini. Oke, makasih ya kakak-kakak cantik yang sudah mengundang aku ke podcast atau siniar ini. Salam kenal teman-teman penonton, namaku Anissa Widya Syafira dan nama panggilan aku Nisweet. Kenapa Nisweet? Karena kalau misalnya Anissa aja itu udah banyak banget, dan Nisweet ini jadi salah satu ciri personal branding aku yang dikenal orang Nisweet gitu. Tapi meskipun begitu mereka nggak tahu nama panjang aku siapa. Oke, jadi tahun ini aku diamanahi sebagai terbaik 3 Duta Bahasa DKI Jakarta tahun 2024, dan juga tahun lalu aku berkesempatan untuk menjadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi nasional tahun 2023. Dan tidak lupa, aku satu prodi bersama kakak-kakak cantik di sebelah aku ini ya, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jaya yang kita cintai ya bersama-sama. Gitu. Sebagai seorang Anissa Widya nih Kak, yang udah banyak dikenal orang sebagai mawapres, duta bahasa, kira-kira Kak Nisweet nih punya nggak sih tokoh yang Kak Nisweet gemari sampai Kak Nisweet tuh pengen jadi mawapres sama duta bahasa? Terus kayak kenapa sih harus tokoh ini orangnya? Oke. Kalau misalnya aku bicara tentang tokoh ini, aku yakin teman-teman udah tahu beliau ini siapa. Ada 2 orang sebenarnya. Yang pertama itu Maudy Ayunda, pasti tahu ya guys, Maudy Ayunda. Dan yang kedua itu ada Kak Zafira Akila. Nah, kalau misalnya Kak Maudy Ayunda ini, kenapa aku suka sekali sama beliau? Karena yang pertama, seperti yang kita tahu, Kak Maudy Ayunda ini adalah sosok yang sangat menginspirasi ya. Selain sebagai penulis, penyanyi, beliau juga saat ini aktif sebagai educator atau orang yang bergelut di dunia pendidikan dan fokus pada isu-isu pendidikan. Dari semangat beliau, aku sadar kalau misalnya aku tuh pengen banget gitu mengajak generasi muda supaya mereka tuh bisa mengeluarkan potensi dan juga mengoptimalkan sesuatu yang mereka punya untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau Kak Zafira Akila sendiri, beliau adalah salah satu influencer atau pemengaruh di media sosial yang juga aktif di dunia pendidikan. Kak Zafira sendiri sudah membuat suatu namanya gerakan atau organisasi, aku lupa ya itu persisnya apa, tapi beliau tuh membuat taulebih.id yang fokus sama edukasi seksual secara islami untuk anak-anak dan juga untuk remaja. Dan dari apa yang sudah dilakukan oleh beliau ini, aku sadar kalau misalnya perempuan nih, kita ciwi-ciwi cantik-cantik ini dan independent woman lah ya kalau kata anak-anak zaman sekarang, itu kita punya value atau nilai diri masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya value dan nilai diri kita masing-masing, kita harus bisa mengoptimalkan itu sesuai dengan passion atau minat kita. Seperti itu. Oke Kak, setelah tadi ada tokoh inspirasi dari Kak Nisweet, apa sih yang membuat Kak Nisweet tertarik menjadi duta bahasa, dan gimana persiapan diri kakak untuk mempersiapkan menjadi duta bahasa? Oke, perjalanan duta bahasa aku sebetulnya cukup mendadak ya. Jadi dari 2 tahun yang lalu aku memang tertarik untuk ikut duta bahasa, tetapi di Provinsi Jawa Barat. Karena aku sendiri berdomisili di Jakarta, namun KTP ku tuh Jawa Barat dan aku tinggal di sana gitu. Nah, singkat cerita, di tahun 2024 ini aku ditawari oleh salah satu cutting aku, ayo ikut duta bahasa, kayaknya kamu bisa deh. Lalu aku sempat nggak percaya diri ya, emangnya bisa nih. Nah, setelah itu ada salah satu teman seperjuangan aku juga, Hafrizal dari Prodi PBSI, yang mengajak aku juga di saat yang bersamaan, ayo nih kita perwakilan dari PBSI ini, kapan lagi kita maju ke duta bahasa? Karena seingatku tuh sudah 2 tahun ya tidak ada perwakilan dari PBSI yang mengikuti duta bahasa ini. Nah, kemudian aku mempersiapkan administrasi, kemudian ada seleksi-seleksi dan sebagainya.
Dan untuk tahap yang pertama itu ada seleksi berkas ya. Seperti biasa meliputi CV atau daftar riwayat hidup, kemudian ada ini juga motivasi kita menulis kalimat motivasi sendiri, paragraf motivasi, lalu ada berkas-berkas seperti KTP, KTM dan sebagainya. Lalu setelah itu ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancaranya itu dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Kemarin masih Kemendikbudristek ya. Lalu ada juga wawancara bersama Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta. Setelah itu kami ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Istilahnya mirip TOEFL dalam bahasa Indonesia. UKBI ya. KBI, betul. Teman-teman harus mencoba nih KBI, sedap sekali soalnya. Nah, awal mula aku ikut duta bahasa itu, ini sebetulnya tergerak dari hati nurani aku sendiri ya. Jadi sebagai mahasiswi prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, aku percaya kalau misalnya prodi kita itu, kita sudah dapat banyak ilmu gitu dari prodi kita, lalu kita juga dapat pengalaman praktis dari prodi kita. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana cara kita buat menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan nih di prodi kita ke halayak. Nah, salah satu cara menyampaikan itu, cara mengedukasi masyarakat adalah dengan menjadi sosok yang istilahnya punya pengaruh di bidangnya. Salah satunya misalnya duta bahasa. Kalau bidangnya pariwisata ya tentu saja duta pariwisata. Lalu ada di bidang generasi berencana ada duta genre, dan mereka punya bidangnya masing-masing. Tapi ini ranah kita loh, ranah anak bahasa itu ya duta bahasa gitu, dan duta baca juga. Jadi itulah yang menjadi alasan aku untuk bisa mendaftar di pemilihan duta bahasa ini. Dengan semangat aku tadi ingin menggaungkan semangat berbahasa Indonesia kepada masyarakat begitu. Kalau sebagai duta bahasa nih Kak, apa aja sih tugas sama tanggung jawab yang diemban sama seorang duta bahasa itu? Biar teman-teman tahu, terus siapa tahu teman-teman jadi tertarik sama tugas sama tanggung jawab yang diemban sebagai duta bahasa ini. Baik, sebagai informasi, duta bahasa sendiri merupakan mitra strategis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Jadi itu adalah salah satu bagian dari Kemendikbudristek yang memang fokus pada pembinaan bahasa dan sastra. Nah, ada 3 fokus nih di duta bahasa sendiri. Kalau misalnya kami itu menyebutnya Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Seperti itu. Dan untuk program-program sendiri yang kami sebagai duta bahasa ini perlu terus gaungkan, yang pertama tentunya literasi ya, literasi bahasa dan sastra. Kemudian yang kedua, kami juga menggaungkan semangat untuk mencintai bahasa daerah, revitalisasi bahasa daerah, kemudian menduniakan bahasa Indonesia, internasionalisasi bahasa Indonesia. Kalau teman-teman tahu BIPA, nah itu adalah salah satu hal yang coba kami terus upayakan untuk bisa kami kenalkan kepada masyarakat. Lalu, iya betul. Lalu yang terakhir kami juga tentu belajar bahasa asing ya, dan ada namanya bahasa hukum, bahasa dan hukum. Seperti itu. Itu adalah beberapa program-program yang kami duta bahasa coba gaungkan kepada masyarakat. Nah, dari program-program strategis Badan Bahasa tadi, kami turunkan menjadi KRIDA. KRIDA ini adalah suatu perbuatan baik yang kami lakukan atau praktik baik yang kami lakukan untuk mendukung program strategis tadi. Istilahnya kalau di anak-anak BEM mungkin kenalnya program kerja gitu ya. Kalau di kami menyebutnya KRIDA. Gitu, kalau di Duta Bahasa. Oke, selain tadi tugas-tugasnya nih Kak, apa sih tantangan besar dalam mempromosikan bahasa dan budaya di Indonesia itu gimana? Oke, ini fakta unik ya. Pertanyaan kamu adalah pertanyaan yang ditanyakan salah satu dewan juri ketika pemilihan duta bahasa DKI Jakarta kemarin. Aku nggak dapet pertanyaan itu, tapi temanku dapat, dan di situ membuat aku berpikir apa ya kira-kira tantangan terbesarnya. Kalau aku melihat di era sekarang ini, tentunya tantangan terbesarnya adalah bagaimana generasi muda ini tuh mereka menganggap bahasa Indonesia tuh nggak penting untuk dipelajari. Mereka lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing, alih-alih harusnya dua-duanya tetap dipelajari gitu. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia punya tanggung jawab untuk terus menggaungkan bahasa nasional kita ya, bahasa Indonesia. Dan oleh karena itu aku percaya kalau misalnya sebagai generasi muda itu kita perlu punya kesadaran dalam diri untuk punya kesadaran belajar bahasa Indonesia.
sesederhana ketika kita bicara tentang sesuatu, misalnya ya teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sedang presentasi, lalu menyebutnya masih slide. Iya. Ingat ya, coba padanan yang benarnya apa? Selandia. Salindia, betul. Salindia, sesederhana itu. Kan kalau misalnya di mata orang awam, apaan salindia? Kan kita biasanya nyebut slide gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita pengen belajar membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia, kita harus tahu juga istilah-istilah tadi, padanan-padanan bahasa Indonesia yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak menggunakannya gitu. Itu sayang sekali menurutku. Nah, itu adalah salah satu tantangan terbesar lainnya selain generasi muda yang sering sekali menggunakan bahasa gaul ya. Kira-kira sebagai duta bahasa ini ada nggak sih Kak mengedukasi masyarakat untuk mengenai melestarikan bahasa lokal itu sendiri sebagai duta bahasa itu? Nah, kebetulan tahun lalu itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pernah melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, itu adalah salah satu praktik baik juga yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa dalam upaya nih menggait para pelajar atau generasi muda untuk menggunakan bahasa ibu mereka. Dan ya, bahasa daerah. Dan kami juga ada kegiatan revitalisasi bahasa daerah secara tahunan yang memang menjadi salah satu tupoksi kami gitu dalam program-program Badan Bahasa. Nah, tentunya selalu ada inovasi terbaru ya dari para generasi muda, para duta bahasa dari setiap provinsi yang mungkin ketika sudah ada program-program dari Badan Bahasa nih, mereka menurunkannya menjadi program Ikatan Duta Bahasa Provinsi mereka. Seperti itu. Oke, tadi kan ada tingkatan dari untuk bahasa daerahnya ya, jadi duta bahasa daerahnya mungkin Kak. Apa nih upaya tersendiri Kaniswit untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan generasi muda ini? Kan banyak bahasa seratan gitu ya Pak. Itu gimana? Kalau kami, teman-teman duta bahasa itu biasanya kami mengupayakannya salah satunya adalah melalui media sosial. Jadi kami kan mengupayakan media sosial kami nih untuk coba kita ketika membuat snapgram atau instastory itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun menggunakan bahasa asing, coba gunakan dengan kaidah yang benar juga gitu. Jadi sebetulnya kalau jadi duta bahasa itu kami tidak membatasi ya penggunaan bahasa. Misalnya aku berbicara dengan kalian ini menggunakan bahasa ragam sehari-hari kan. Nah, kita juga sudah belajar itu di kemarin di mata kuliah kami yang terkait dengan hal itu, dan tentunya ada berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tidak selalu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal gitu di ranah kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi ketika di ranah formal kita harus bisa menggunakannya. Nah, itu adalah salah satu tantangan nih untuk menggaungkan semangat bahasa Indonesia. Dan tadi melalui media sosial kami coba mengenalkan padanan-padanan yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian jika ada suatu kata dalam bahasa asing yang diserap dalam bahasa Indonesia itu jadi apa? Seperti itu. Dan kami juga ada beberapa program-program atau krida yang berkaitan dengan mengedukasi masyarakat ini. Seperti misalnya kemarin kami sudah melakukan krida aktivis sekolah. Krida aktivis sekolah ini berupaya untuk menggaungkan semangat berbahasa daerah juga. Jadi temanya adalah bengkel kreatif berbahasa daerah. Dalam bentuk film pendek, anak-anak sekolah ini diminta untuk membuat film pendek berbahasa daerahnya masing-masing. Dan ini jadi salah satu bentuk implementasi kontribusi kami gitu dalam mengedukasi generasi muda ya. Salah satunya selain melalui media sosial tadi, lalu melalui krida kami. Kalau tadi di Duta Bahasa itu ada Trigata Bangun Bahasa yang dimana bahasa asing itu kita harus pelajari. Sama tadi ada kalau nggak salah ngomongin tentang BIPA nih. Iya. Terus kira-kira sebagai duta bahasa ini pernah nggak sih Kak didatengin orang luar negeri, terus si duta bahasa itu berinteraksi sama orang dari luar ini? Terus kira-kira berkesannya tuh di bagian mananya sih Kak? Oke, ini menarik banget karena di bulan Agustus kemarin kami melaksanakan krida namanya Temu Handai. Temu Handai ini, kegiatan ini tuh bertujuan untuk mempertemukan para penutur jati kita nih, orang Indonesia sama orang asing yang ada di Jakarta.
Dan yang bikin serunya adalah kami bersama-sama berkeliling Jakarta naik bus Transjakarta, lalu kami juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke pasar Gondangdia. Jadi orang Indonesia ini tuh menemani orang asing untuk belajar bernegosiasi di pasar. Iya. Dan setelah itu kami juga membuat ekspodem bersama-sama di Taman Ismail Marzuki. Jadi apa itu abang-abangnya ada ikut Kalau yang ekspodem itu ada koki dari Indonesia yang mendampingi ketika mereka coba bikin ekspodem. Nah, di situ berinteraksi langsung nih dengan orang-orang Indonesia. Mereka jadi tahu, oh dalam bahasa Indonesia ini namanya roti, ini namanya jelly, agar-agar dan sebagainya. Dan itu menurutku jadi salah satu upaya pendekatan yang bagus ya untuk orang asing supaya mereka lebih kenal lagi sama budaya Indonesia. Karena salah satu kendala dari orang asing itu adalah terkadang sulit gitu ketika mereka sudah belajar di kelas tapi mereka tuh mengimplementasikan ke orang Indonesianya terkadang berbeda. Jadi misalnya kalau ngomong sama orang itu Anda gitu-gitu kan, kalau sama orang di pasar nggak gitu ya. Jadi di situ juga kami ingin mengenalkan budaya di Indonesia seperti apa, penggunaan bahasa ketika bernegosiasi di pasar itu bagaimana. Dan alhamdulillah dari teman-teman orang asingnya juga mereka memberikan respons positif dari kegiatan kami. Mereka bilang sangat seru, kapan-kapan adakan lagi gitu. Oke, tadi kan terkait BIPA ya Kak. Dan yang aku tahu juga Kaniswit ini kalau nggak salah aku ngeliat di Google ya. Aku ngeliat kakak tuh pernah membuat buku kalau nggak salah. Itu merupakan salah satu kan mempromosikan kayak mempromosikan sebuah tulisan ya kan di sosial media. Nah itu kan kakak apa sih peran kakak gitu selain membuat buku gitu kan di media sosial untuk mempromosikan bahasa itu gitu. Kalau untuk mempromosikan bahasa selain melalui buku tadi itu tentunya dengan memberikan edukasi di Instagram. Lalu aku juga suka bikin cerita gitu di Wattpad. Iya. Dan itu aku bikin semacam novel yang belum selesai sih, tapi aku coba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di situ. Dan pernah juga dipuji sama pembaca, katanya oh diksi ini ciamik banget, menarik banget gitu katanya ya. Cuma aku udah lama gak nulis karena saat ini belum sempat. Nah tapi terkait buku tadi, memang betul aku sangat suka menulis cerpen, menulis puisi, dan hal itu aku jadikan sebagai salah satu sarana aku untuk membahasa lisankan sesuatu yang tidak mampu aku lisankan gitu. Dan hal ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri buat aku. Gimana ya caranya supaya pesan yang aku sampaikan ini bisa dibaca secara menarik oleh orang lain. Misalnya ada salah satu ceritaku yang mengangkat tema penyandang HIV/AIDS, ya, orang dengan HIV/AIDS. Perempuan itu tuh mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Dan di situ suatu tantangan sekali bagi aku untuk mendeskripsikan bagaimana perasaan orang yang menderita HIV/AIDS ini, lalu bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap orang itu, dan bagaimana cara kita mengedukasi pembaca supaya kita tuh tidak boleh bersikap seperti itu kepada mereka, karena mereka juga manusia. Kita harus memanusiakan manusia dan menghargai juga. Oleh karena itu melalui karya-karya ini aku percaya kita bisa mengedukasi orang lain melalui tulisan kita. Kita bisa memberikan suatu pesan moral yang baik dalam tulisan kita. Karena aku juga pernah dengar istilah kalau misalnya pena itu adalah ibarat pedang ya, untuk para penulis. Jadi begitulah cara aku untuk membahasakan sesuatu yang tidak mampu aku lisankan, yaitu melalui tulisan. Sekarang kan Kak Niswit lagi sibuk-sibuknya nih, pasti dong. Iya, Terus sayang. kayak apalagi sekarang udah semesternya udah banyak lah. Terus gimana sih Kak Niswit tuh jaga semangat Kak Niswit sama komitmen Kak Niswit sebagai duta bahasa sama Mawapres di UNJ ini? Kalau misalnya udah bicara soal duta bahasa sama Mawapres ya, pastinya ada citra yang aku bawa. Yang pertama kalau Mawapres itu berarti citra kampus yang aku bawa. Lalu duta bahasa ini ada citra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang aku bawa. Keduanya harus aku jaga dan juga harus aku maksimalkan sebaik mungkin.
waktu awal-awal aku diamanahi jadi duta bahasa dan mawapres, aku juga sempat minder kayak ini beneran gak ya aku yang kepilih gitu, emangnya aku pantas nih dapet posisi ini gitu kan. Banyak di luar sana teman-teman yang juga pantas. Lalu aku juga pernah mendengar salah satu nasihat dari dosenku. Beliau tuh pernah bilang, kamu itu ada di posisi ini sudah melalui perjuangan yang panjang, dan percayalah kalau misalnya kamu adalah salah satu orang terpilih, orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan posisi ini. Oleh karena itu jaga amanahnya sebaik mungkin, jaga semangatnya, jangan sampai kendor, dan kamu harus bisa juga membuktikan ke orang-orang kalau misalnya dengan posisi yang kamu punya ini itu tuh nggak bikin kamu jadi seseorang yang oke aku berhenti sampai di sini aja, enggak, tapi harus ada langkah panjang yang kita lakukan begitu. Tadi kan kayak banyak perjalanan yang Kaniswit buat jadi duta bahasa, mawapres gitu kan. Nah menurut Kaniswit sendiri nih, apa tantangan terbesar dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dunia global itu? Tantangan terbesar ya tentu saja dengan terus belajar bahasa Indonesia. Kadang kalau misalnya kita sudah merasa punya ilmu nih, kita tuh ngerasa oke, kayaknya aku udah cukup di sini deh. Nggak taunya waktu kita terjun di lapangan, hal itu tuh sangat berbeda dengan ilmu yang kita punya. Oleh karena itu kita harus terus belajar lagi. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana aku punya semangat untuk terus belajar, terus cari ilmu supaya enggak berhenti di situ aja. Ilmunya terus berkembang, ilmunya terus aku asah gitu. Jadi aku enggak merasa oke, aku udah pintar di sini, enggak. Tapi sebagai pembelajar sepanjang hayat ya, kita penting banget punya mindset atau pemikiran seperti itu. Dan tantangan lainnya, sekarang aku kan kebetulan lagi PKM ya di Jakarta Taipei School, dan ini adalah salah satu tantangan terbesar aku, bagaimana aku bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke mereka yang notabene bukan orang Indonesia. Ya. Betul, bahasa Mandarin. Ya, itu adalah salah satu tantangan terbesar. Tapi di sekolah PKM aku ini aku belajar banyak sekali hal baru, terutama tentang bagaimana sih berkomunikasi dengan orang asing, bagaimana kita mengajarkan bahasa Indonesia dari langkah per langkah, tidak langsung yang panjang gitu, panjang dan sulit, tapi kita coba mengajarkan kepada mereka sedikit demi sedikit, yang terpenting mereka paham. Nah itu salah satu tantangan bagaimana untuk meneruskan eksistensi bahasa di dunia global. Apalagi tahun lalu bahasa Indonesia kan sudah diakui ya sebagai bahasa resmi sidang PBB UNESCO. Dan ini adalah salah satu semangat yang harus terus kita gaungkan sampai detik ini, sampai hari ini. Untuk pertanyaan terakhir nih ke Kaniswit, Oke. sebagai duta bahasa, ada nggak sih pesan yang Kaniswit mau sampaikan sama masyarakat atau sama teman-teman penonton ini tentang pentingnya kecintaan terhadap bahasa dan budaya Indonesia? Baik, untuk masyarakat dan juga untuk teman-teman yang menonton siniar ini, aku ingin menyampaikan satu hal penting. Kita adalah orang Indonesia. Ingat ya, Sumpah Pemuda salah satu butirnya adalah tentang bahasa Indonesia. Nah, sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, sudah sepatutnya nih kita menjaga, kita melestarikan, dan kita terus-menerus menggaungkan semangat berbahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari kita, untuk anak cucu kita, kepada teman-teman kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu. Dan satu hal penting lainnya, ini tentang semangat Trigatra Bangun Bahasa ya. Gerakannya kayak gini teman-teman, nanti boleh ditiru ya. Oke. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke. Coba kita, Itu ya. kita coba ya Kak. Oke. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Yeay, terima kasih. Makasih Kaniswit udah mau wawancara di sini bersama Makasih kita. juga Apalagi ya. kan Kaniswit udah pasti sibuk Sibuk dong, banget, iya. tapi dia mau meluangkan waktu untuk kita nih. Kita mau ucapin makasih banyak sama Kaniswit
sampai sini aja wawancara kita sama Duta Bahasa dan Mawapres UNJ. Kita bakal kembali lagi kalau ada waktu ya untuk ngundang Kaniswit lagi. Dadah. Terima kasih.